Shalom. Saat ini saya ingin membaca Kejadian pasal 8 ayat 1 bagian A. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kita kembali ke awal cerita. Nuh itu adalah orang yang terpandang di zamannya. Dia adalah keturunan dari anak-anak sulung dari sejak Set sampai ke Nuh. Dengan kenyataan ini, maka Nuh sebetulnya adalah orang yang terpandang di zamannya dan tidak miskin juga mestinya. Seorang kepala. Saudara, orang di zamannya sangat jahat, kita sering mendengar, dan kemudian semua orang dibinasakan dengan air bah kecuali Nuh dan istri, ketika anaknya dan mantunya, dan kemudian sejumlah besar binatang di dalam bahtera. Di dalam bahtera itu, Nuh berada di sana 1 tahun lebih. Saudara, sangat sepi, tidak ada kemewahan, sangat sibuk mengurusi binatang, seperti di penjara mungkin. Nuh kehilangan banyak hal yang semula dimilikinya, tapi satu hal, dia tidak kehilangan hidupnya. Yang jahat adalah orang-orang sezamannya. Mereka dihukum dan binasa. Tapi Nuh tetap merasakan akibat dari kejahatan orang-orang tersebut. Dia harus berada dalam kondisi yang begitu sulit di dalam bahtera. Karena isinya begitu banyak, tapi isi yang banyak itu bukan manusia, binatang dulu. Sangat sibuk di dalam bahtera untuk mengurus binatang. Benar-benar kondisi yang tidak nyaman buat Nuh sekeluarga. Tapi Nuh hidup. Dan malapetaka air bah itu, bencana itu makin bertambah, air makin menaik, dan air makin naik, makin banyak orang yang binasa. Tapi bahtera ini makin terangkat ke atas. Sampai satu saat, air itu melampaui semua gunung yang di atas bumi. Artinya, di saat puncak dari malapetaka itu, Nuh berada yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi. Antara Nuh dan sorga, tidak ada apa-apa lagi. Lalu dikatakan Allah mengingat. Saudara, bagaimanapun juga kita terpengaruh dengan kesulitan yang sekarang sedang kita hadapi. Dan kalau kesulitan ini memang benar akan berlangsung panjang, maka kita juga akan terpengaruh dengan panjang. Ada banyak hal yang tadinya dengan mudah kita bisa nikmati, sekarang mungkin kita harus lepaskan. Ada penderitaan yang ikut kita alami. Tapi saudara, makin orang Kristen itu menderita, orang Kristen itu makin terangkat naik ke atas. Seperti bahtera itu terangkat ke atas oleh air bah. Sampai satu saat, kalau penderitaan itu memang kita sikapi dengan benar, akan menyebabkan tidak ada sesuatu lagi antara kita dan Allah. Kita mengatasi semua masalah, kita mengatasi semua penderitaan, kita bisa tanggung semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada apa-apa lagi di antara kita dengan Allah. Dengan kata lain, seperti Nuh di bahtera itu begitu tinggi sehingga tidak ada apa-apa lagi antara bahtera itu dengan Allah. Begitulah seharusnya. Penderitaan membawa kita kepada satu kehidupan yang betul-betul akrab dengan Allah. Dan kemudian dikatakan, Allah mengingat. Allah tidak melupakan kita dalam penderitaan kita. Allah mengingat kita. Makin banyak penderitaan, di puncak penderitaan, Allah mengingat Nuh, dan di saat itu Allah bertindak untuk Nuh. Di saat itu juga Allah mau bertindak bagi saudara. Saudara, hiduplah bergaul dengan Allah seperti yang dilakukan. Sementara kita mungkin kehilangan segala sesuatu, tapi
Sesudah segala kesusahan itu, kita akan mendapat kembalinya berlipat kali ganda. Setialah kepada Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.